Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah mengendalikan dan selalu mengendalikan seluruh alam semesta dan menentukan cuaca hari ini suasananya agak mendung. Namun hati dan jiwa kita tetap cerah ceria. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia, membawa rahmat bagi seluruh manusia tanpa membedakan ras, suku dan bangsa. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya cintai, beserta apel siaga Partai Keadilan Sejahtera dari seluruh wilayah Indonesia tercinta. Terlebih dahulu, saya ingin menyapa saudara kita dari Aceh, Peu Haba, Kru Seumangat, saudara kita dari Papua, Naragerotelo, Kanuak Wawawa, khas bahasa Papua daerah pegunungan Wamena. Salam baku dapa untuk saudara-saudara kita dari Sulawesi Utara. Hegedo, salam untuk saudara-saudara dari Nusa Tenggara Timur. Sampurasun kumaha damang sadayana. Apa kabar untuk warga Jawa Barat? Sugeng enjang untuk saudara dari Jawa Tengah. Piye kabare? Enak zamane PKS. Kalau saya sebutkan satu persatu, bisa habis waktu apel siaga ini untuk menyapa seluruh wilayah Indonesia. Karena ada ratusan suku bangsa, 718 bahasa, 326-nya khusus daerah wilayah Papua. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air serta seperjuangan yang saya cintai dan saya banggakan. Hari ini kita telah membuktikan bahwa keragaman suku, budaya, agama, dan status sosial ekonomi bukanlah alasan untuk kita berpecah belah. Bahkan kemajemukan itu merupakan modal dasar untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Itulah pesan utama para pendiri bangsa tatkala memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Hari ini kita menolak polarisasi dan mendorong kolaborasi. Kita juga menolak kriminalisasi dengan alasan politik, karena penegakan hukum harus dilakukan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, di mana seluruh warga sama kedudukannya di hadapan hukum, baik seorang presiden atau seorang tukang tambal ban, baik seorang pengemudi ojol atau seorang konglomerat, baik seorang jenderal atau kopral dan barada, semua harus tunduk pada supremasi hukum. Kepada seluruh penyelenggara pemilihan umum tahun 2024, mulai dari Komisi Pemilihan Umum di tingkat pusat hingga daerah, panitia pemilu di tingkat kecamatan dan kelurahan hingga TPS,
serta Badan Pengawas Pemilu Bawaslu di seluruh tingkatan kita serukan, mari bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab. Takutlah kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha melihat dan pengawasan rakyat yang berdaulat. Suara rakyat yang diselewengkan akan menimbulkan kerusakan bagi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Suara rakyat yang dijaga akan membawa keberkahan bagi negeri tercinta. Untuk itu dalam apel siaga pemenangan pemilu hari ini, kita tegaskan bahwa Partai Keadilan Sejahtera menolak politik uang dan menggantinya jadi politik pelayanan, pemberdayaan, dan pembelaan untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Mungkin ada yang bertanya, apa program prioritas Partai Keadilan Sejahtera jika menang di pemilu 2024? Di samping menegakkan keadilan dan menjaga amanah yang dibebankan rakyat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka PKS terinspirasi dari hadis dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, An Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya ayyuhan nas afshus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, sebarkan salam, sambunglah tali silaturahim, berilah makanan untuk mereka-mereka yang susah, dan sholatlah ketika orang sedang tidur. Kalian pasti masuk surga dengan selamat. Inilah program partai, inilah program prioritas Partai Keadilan Sejahtera. Yang pertama, menyebarkan perdamaian dan mencegah pertikaian serta konflik di semua lapisan masyarakat. Yang kedua, menyambung silaturahim sesama anak bangsa dan sesama manusia, seraya menghilangkan kecurigaan, cemburu, dan kebencian. Yang ketiga, memberi makan warga miskin dan mencegah kelaparan sesuai dengan Sustainable Development Goal. Tim perumus kebijakan DPP membuat kepanjangan PKS. Coba dengarkan kepanjangannya. PKS, perut kenyang, kerjaan gampang, sehat murah, merdeka. Itulah kebutuhan dasar basic need yang dibutuhkan seluruh rakyat Indonesia. Dan yang keempat, sholatlah di waktu malam ketika manusia sedang tidur semuanya. Artinya apa? Menjaga kejujuran dan integritas diri di saat orang lain tidak memperhatikan, tanpa sorotan kamera media massa. Siapa tahu amalan rahasia itu yang mengantarkan kita kepada keselamatan di hari akhirat nanti, ketika tiada perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri apel siaga pemenangan pemilu 2024 ini dengan pantun sebagai berikut. Alangkah indah apel di Stadion Madia Senayan. Berbaris rapi, penuh semangat dan kekompakan. Jangan lupa PKS nomor 8 bersama rakyat dan Anies Baswedan raih kemenangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.